Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Kisah Meriam Lada Si Cupa, hubungan antara Aceh dan Turki Ottoman. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aceh dan Ottoman telah menjalin sebuah hubungan diplomatik yang cukup harmonis. Bahkan, hubungan tersebut dipertegas dengan dibuatnya mata uang berupa koin emas bertuliskan nama Sultan Aceh dan Sultan Ottoman yang berdampingan. Hubungan diplomatik tersebut terbina antara lain sebagai bentuk kerjasama menghadapi Portugis yang kian getol dalam memperluas pengaruh di Selat Malaka sejak tahun 1511, baik dalam politik maupun ekonomi. Kesultanan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Kahar yang merupakan Sultan Aceh ketiga yang berasal dari dinasti Mekuta Alam, pendiri kerajaan Aceh. Beliau berkuasa antara tahun 1537 sampai dengan 1571. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang paling dominan di wilayah Sumatera dan Semenanjung Melaka. George Carlos Casella dalam tulisan The Ottoman Act of Exploration menuliskan bahwa setelah Kesultanan Ottoman tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya, ia menjadi tumpuan harapan bagi kerajaan-kerajaan Islam di timur yang baru berkembang. Utusan dari Aceh untuk pertama kalinya datang mengunjungi Istanbul sekitar tahun 1562. Tujuan mereka adalah meminta bantuan senjata berupa meriam. Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu, Sultan Sulaiman I, merasa terkesan dan bersedia mengirimkan bantuan meriam lengkap dengan teknisi dan seorang diplomat yang bernama Lufti Bey. Kedatangan Lufti Bey di Aceh ternyata menjadi satu hal yang cukup penting, karena berdasarkan laporan itu, para pemangku jabatan di Kesultanan Ottoman menjadi paham akan posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan dan juga garis terdepan umat Islam dalam menghadapi Kristen Portugis di Nusantara. Sementara dari pihak Aceh sendiri sangat antusias berada di bawah Ottoman. Sultan Aceh, Sultan Al-Kahar menitipkan surat diplomatik untuk Sultan Sulaiman I melalui Lufti Bey. Surat tersebut berisi pernyataan Sultan Al-Kahar yang tak lagi ingin sekedar meminta bantuan senjata pada Sultan Sulaiman I, dan tidak pula ingin menjalin hubungan politik antar dua kerajaan yang berdiri sama sejajar. Namun, Sultan Al-Kahar ingin agar dirinya dan negerinya bisa berada diperintah secara langsung oleh Sultan Sulaiman I sebagai pengganti bantuan Ottoman dalam menghadapi Portugis. Hal senada juga bisa diungkapkan oleh Dr. Mehmet Ozai, penulis Kesultanan Aceh dan Turki Antara Fakta dan Legenda. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Sultan ketiga dari Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah Al-Kahar, telah melakukan tindakan monumental dengan mengirimkan utusan untuk menemui Sultan Sulaiman I. Utusan tersebut diantaranya bernama Umar dan Hussein, yang dikirim oleh Sultan Aceh untuk menemui pejabat Kesultanan Ottoman pada tanggal 7 Januari 1565 dengan membawa sejumlah komoditas berharga ke Konstantinopel. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Lada Si Cupa. Pada saat utusan Aceh itu tiba, Sultan Sulaiman sedang meminta pasukan dalam peperangan melawan Hungaria di Swigert War, Eropa Timur. Menanti sampai peperangan berakhir serta mangkatnya Sultan Sulaiman I membuat utusan Aceh ini menghabiskan waktu lebih lama di Konstantinopel, atau sekarang disebut Istanbul. Dengan usaha sendiri, mereka menyewa tempat dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi diri mereka dengan menjual semua komoditas lada yang mereka bawa dari Aceh, termasuk juga bagian yang sebenarnya telah mereka niatkan untuk dihadiahkan ke Sultan. Setelah Selim II, putra Sultan Sulaiman I selesai dilantik, barulah utusan Aceh mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke istana, yaitu 2 tahun setelah kedatangan mereka di Turki. Namun,
hadiah yang tersisa hanyalah secupak atau segenggam lada, dan hanya itulah yang mereka dapat tawarkan sebagai hadiah untuk sang sultan yang baru saja naik tahta. Dalam pertempuran resmi, Sultan Selim II memutuskan untuk mengupayakan bantuan militer ke Aceh, yang diantaranya adalah sebuah meriam yang secara simbolis diberi nama lada secupak atau meriam yang ditukar dengan segenggam lada. Istimewanya, Sultan Ottoman saat itu tidak meminta Aceh supaya mengirim upeti tahunan sebagaimana tradisi kesultanan kepada masing-masing negara pengikut pada masa itu. Bantuan ini bukan semacam belas kasihan yang diberikan oleh Ottoman di Istanbul, melainkan sebuah pertimbangan politik yang secara khusus sebagai bentuk hibah politik dalam Kesultanan Aceh untuk menyempurnakan kedaulatannya. Meskipun kedatangan utusan dari Aceh ini hanya membawa sedikit lada saja, namun mereka mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu. Selim II yang kemudian memberi perintah kepada angkatan lautnya untuk mengirimkan 15 armada kapal layar ke Aceh yang bermuatan prajurit, penasihat militer, teknisi meriam, juga ahli-ahli pertukangan seperti penambang, pandai besi, dan pandai emas. Namun sayang, armada yang seharusnya tiba di Aceh pada tahun 1568 harus dengan terpaksa mengalihkan tujuannya perjalanannya ke Yaman, Arab Selatan, guna memadamkan sebuah pemberontakan. Sementara yang tetap berlayar menuju Aceh hanyalah 2 buah kapal yang membawa sekelompok pedagang dan para teknisi meriam, yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memuluskan rencana Sultan Akahar menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1570. Walaupun kemudian rombongan dari Turki itu tidak sepenuhnya berperang secara langsung melawan Portugis seperti yang dibutuhkan Aceh, namun mereka juga yang membuat pendidikan militer dan melatih rakyat Aceh serta pasukan yang dapat menguasai taktik dan strategi peperangan yang handal. Bahkan mereka ini juga mengajarkan rakyat Aceh untuk membuat sendiri senjata meriam dan membuat kapal yang bisa menampung meriam di dalamnya. Sekarang banyak meriam-meriam Aceh yang diambil oleh Belanda di sekitar tahun 1870-an saat Perang Aceh. Dan kini, sekitar 11 pucuk meriam Aceh disimpan di Museum Bronsbeek, Arnhem, negeri Belanda. Sudah masanya bagi pemerintah Aceh dan Indonesia untuk membawa pulang sekalian harta warisan seperti manuskrip, artefak, dan sekalian benda bersejarah milik Aceh yang kini berada di luar negeri. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk men-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.